Ya, pemirsa Ruang Bincang, saat ini kita telah berada di dalam Masjid Istiqlal. Luar biasa indah, luar biasa megah. Saya merinding, Pak. Saking melihat keindahannya, karena ini berbeda sekali dari terakhir kali saya datang ke sini. Nah, mungkin Pak Danis, Bu Diana berkenan untuk menjelaskan apa saja item dan hal-hal yang direnovasi, khususnya di dalam Masjid Istiqlal ini. Baik. Tadi kan kita sudah berada di luar ya, sudah saya jelaskan. Sekarang kita berada di dalam. Nah, tadi prinsip yang tadi kita ini bangunan cagar budaya, tidak merubah secara struktural. Nah, kita sekarang berada di ruang sholat utama dari Masjid Istiqlal, merupakan ruang utama. Nah, yang kita lakukan adalah melakukan ini perubahan mihrab, ya, perubahan mihrab. Kemudian sistem cahaya, nanti bisa dilihat sistem cahaya. Kemudian tata suara. Nah, kemudian ini tetap yang kita lakukan bagaimana 12 tiang ini juga kita perindah dan kita bersihkan dan kita perindah ini, kelihatan kan? Ya, 12 tiang ini. Kemudian juga sistem udara, ya, kita tambah sirkulasi, sistem suara agar semua bisa mendengar lebih baik gitu, ya. Kemudian juga sistem audio video, ya. Tadi ya, maksudnya suara audio video juga. Jadi kalau ada ceramah itu dimungkinkan ada tayangan-tayangan yang membantu penceramah untuk menjelaskan apa yang perlu dijelaskan. Nah, ini sudah ini. Ini juga kubah, ya, dari bagian bawah. Kita lihat udah bersih, ya. Ini bagian dari renovasi untuk bagian dalam juga. Dan kemudian kita sebetulnya kita lengkapi dengan karpet, cuman untuk saat ini itu karpetnya sudah ada, kita tidak gunakan ya untuk ya, tapi sesuai dengan kewajiban sudah siap gitu. Nanti tergantung dari pengelola bagaimana kapan mau memasangnya begitu. Gitu. Pak, kemudian bagaimana dengan area pria wanita atau ikhwan dan akhwat, Pak? Ya, tetap. Ini kita tidak merubah, itu pengaturannya adalah badan pengelola sudah kita siapkan semacam pembatas antara pria dan wanita, ya. Cuman pembatasnya juga kita bikin yang bagus, yang sesuai dengan pola-pola tiang ini dan renovasi ini. Nah, Pak, kemudian juga saya melihat nih, Pak, hal yang paling terlihat dari pandangan sekilas nih, Pak, itu adalah semua ruangan ini sangat kinclong atau cemerlang. Nah, itu ada treatment khusus nggak sih, Pak, untuk marmer maupun dari stainless steelnya? Betul. Ini sebetulnya bukan hanya di dalam, ya. Ini kan utamanya dari bangunan ini adalah beton yang dilapisi dengan marmer. Apakah di dalam maupun di luar dari bangunan ini. Nah, kemudian tiang-tiang, kemudian juga lubang angin, pintu dan sebagainya itu dari baja atau stainless steel. Justru ini salah satu pekerjaan yang besar, kita lakukan pembersihan. Jadi pembersihan baik untuk lantai, dinding, tiang, luar, dalam, ya. Jadi marmernya kita gosok. Itu sampai kita ukur tingkat mengkilapnya. Istilahnya kita gunakan glossimeter. Dari kalau nggak salah sekitar 30-an semula, ya. Artinya sangat redup menjadi sekitar 130-an, ada ukurannya. Jadi setiap ini kita ukur sebagai tahapan-tahapan. Bahkan di satu titik itu kita ada area yang kita tinggalkan. Ini sebelum sedang itu ada di area luar sebelah sana, kita untuk di pintu Ar-Rozak kita lihatkan nanti sebelumnya bagaimana, tahapan prosesnya, pemolesannya bagaimana, jadinya bagaimana. Luar biasa ya, Pak. Ya, tadi saya juga ingin menambahkan, menurut riset yang saya baca nih, mohon koreksi Bu Direktur, ini bahwa setelah pengukuran glossimeter ya, Pak, itu perubahan drastis tingkat kilatnya dari 32 menjadi 132 ya, Pak. Ya. Makanya tidak mengherankan kenapa gedung ini atau masjid ini menjadi sangat mewah dan cemerlang ya, Pak, ya. Baik, kemudian untuk mihrab sendiri, Pak, mungkin boleh dijelaskan kepada pemirsa Ruang Bincang untuk perubahannya? Mihrab ini ada, menjelaskan tentang ini dari desainernya, ini menjelaskan tentang Asmaul Husna juga, ya, kanan kirinya dan sebagainya, ya. Memang ini beberapa kali pernah mengalami perubahan, tapi ini kita kembalikan kepada asalnya. Ya, Pak, tadi juga pertama Bapak menjelaskan terkait dengan renovasi di dalam adalah
sistem tata pencahayaannya. Mungkin Ya. boleh Pak diceritakan kepada kami juga bagaimana sih Pak sistem tata pencahayaan yang diaplikasikan saat ini? Tata pencahayaan itu ada tata pencahayaan di dalam, ada tata pencahayaan di luar. Nah, jadi ya di luar itu memberikan keindahan terhadap bangunannya sendiri sampai kepada menaranya. Di sini juga di bagian dalam, terutama di bagian ruang salat juga dilakukan sistem pencahayaan. Ya, jadi ini kan bisa berubah-ubah ya. Jadi mulai dari pagi, siang, sore sampai malam. Ini sebetulnya susah diceritakan, lebih baik di ininya, di kalau sistem cahaya. Tapi yang pasti misalnya yang paling minimum itu orang di sini bisa membaca Quran ya dengan jelas ya. Itu yang paling penting sistem cahaya itu ya. Di sini penting sistem cahaya, sistem audio, sistem video ya, sirkulasi udara. Ya, dan perubahan-perubahan ini. Pak, ini kalau saya tidak salah Pak, ada kurang lebih 3.600 titik lampu. Nah, apakah dengan adanya keindahan lampu-lampu ini dapat mempengaruhi mungkin suhu ataupun kenyamanan dari jamaah yang sedang beribadah gitu Pak? Ini sudah kita ukur ya. Jadi sudah kita ukur tidak akan membuat panas. Jadi ini ada beberapa proses sertifikasi ya terhadap green building ya yang menjamin bahwa ini sudah kita ukur tidak akan menimbulkan yang panas ya. Ininya juga hemat energi ya. Nah, itu tadi Pak terkait untuk energi yang digunakan. Kira-kira ada teknologi khusus sih Pak yang digunakan? Kita gunakan untuk sebagian adalah untuk dengan solar cell. Kita di bagian atap sebelah sana kita pasang solar cell. Cukup dengan hampir 150 rumah lah ya. Ya, 150 rumah. Artinya dengan adanya keindahan dan juga kemegahan, tapi juga bukan berarti boros energi ya Pak, tapi juga memikirkan sumber energi yang digunakan dan juga kenyamanan dari jamaah. Ya, Pak, kemudian beberapa saat lalu juga mungkin Presiden Jokowi sudah pernah meninjau Pak. Kira-kira apa kesan-kesan dari Presiden Jokowi ketika melihat dari tata cahaya yang telah direnovasi? Waktu itu belum sampai tata cahaya, waktu beliau cuman baru dijelaskan. Nah, ini kita jelaskan. Tapi pada intinya sih yang beliau lihat lebih kepada waktu itu siang hari. Jadi banyak kepada fisiknya, ya, pembersihan dan sebagainya. Sampai ke bawah juga yang terutama penting ya. Tadi dari ini kan kita ini di bawah ini ada tempat wudhu. Nah, tempat wudhu itu juga sudah berubah dan sebagainya. Itu yang menjadi perhatian beliau ya, berkaitan dengan kebersihan dan sebagainya. Ya. Nah, untuk itu memang mengenai lampu ini kita waktu itu hanya sebagian dan agak siang hari ya. Jadi kita sedang tunjukkan ini kemarin melalui video. Islam yang diajarkan yang moderat, bersahabat dengan kelompok agama lain, dan itu saya kira sangat penting.